وبركاته. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا وبصيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Yang kami muliakan Bapak dan Ibu pengurus, nenek mama, alim ulama, para orang-orang tua kami, Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, yang insya-Allah pada malam hari ini kita semua berada dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan syukur tak bosan-bosan kita sampaikan kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk hadir di rumahnya, menunaikan akan ibadah salat secara berjamaah, yang bahkan salat ini bahagian dari zikir. Ada di Quran surat ke-20 ayat ke-14, aqimis salah li zikri, dirikan salat itu untuk mengingatku, kata Allah. Karena salat adalah bagian dari zikir, maka Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, tidak ada kenikmatan bagi orang-orang yang beriman kecuali mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka juga disampaikan oleh para ulama bahawa tanda cinta kepada Allah adalah dengan menyebut dan mengingat kepada Allah. Maka salah satu bentuk mengingat Allah itu, hadirlah kita pada malam hari ini, datang ke rumah Allah, menunaikan ibadah sebagai sebuah kewajiban yang disebut dengan salat, kata beliau. Maka mudah-mudahan dengan salat yang kita laksanakan dengan keikhlasannya, karena memang Nabi pernah menyebutkan, kata Rasul mengatakan, salatul rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi suki wa baiti. Salatnya seseorang itu di rumah Allah lebih baik dibandingkan ia tunaikan salat itu di tempat ia bekerja maupun di rumahnya sendiri. Bid'an wa ishrina darajah. Maka ketika ia punya keinginan menunaikan salat di rumah Allah, Allah berikan pahala 20 derajat, kata Nabi. Ketika keinginan itu telah diniatkan, summa atal masjidah, kemudian datanglah ia ke rumah Allah, memenuhi keinginannya beribadah di rumah Allah, maka setiap langkah dari rumah itu illa rufi'a lahu biha darajah wa khutta anhu biha khati'ah. Setiap langkahnya menuju rumah Allah maka menghapuskan dosa dan mengangkat derajat, kata Rasulullah. Itu sajakah yang kami dapatkan wahai Rasul? Fa iza dakhala al masjid kana fi salati makana fi salah. Maka ketika ialah memasuki rumah Allah, maka ia dapatkan pula pahala seperti orang yang salat, padahal ia belum menunaikan salat itu, kata Nabi. Itu sajakah wahai Rasul? Sepanjang ia berada di rumah Allah itu, sepanjang itu pula malaikat akan mendoakannya. Apa doa malaikat? Allahumma rahamhu, kasihinilah orang ini ya Allah. Allahumma gfir lahu, ampuni dosanya dan terima akan taubatnya wahai Allah. Inilah keutamaan kalau kita lagi mau hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan insya-Allah Allah berikan keistiqamahan dan mudah-mudahan akan menjadi timbangan kebaikan bagi kita di akhirat nantinya. Kemudian salawat dan salam tak lupa-lupa yang kita kirimkan bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada beliau kekasih Allah yang karena beliaulah kita ada,
Karena ketika Nabi Adam berada di depan pintu surga, maka melihat Adam akan arasnya Allah, tertulis di aras itu tulisan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bertanyalah Adam, wahai Allah, siapa namanya yang bersanding dengan namamu itu? Siapakah ia wahai Allah, dan namanya bergandengan dengan namamu itu? Menjawab Allah kala itu, ia adalah kekasihku Muhammad, kata Allah. Dan kalau bukan karena kemuliaannya, tidak aku ciptakan dunia dan seisinya, kata Allah. Kenapa kita ada? Kenapa alam semesta ini ada? Kenapa dunia ini ada? Karena kemuliaan Rasulullah. Maka apa yang diminta oleh Nabi? Nabi hanya meminta aktsiru alayya salatan, perbanyak bersalawat kepadaku, kata Rasulullah. Untuk apa kami bersalawat kepadamu? Karena Nabi digelari dengan nurun ala nur, cahaya di atas semua cahaya. Siapapun umat yang bersalawat untuk beliau, pancaran cahaya itu akan masuk ke kalbunya. Apa kata Imam As-Sakawi yang sampai sanadnya kepada Imam As-Samarkandi, siapa orang yang bersalawat kepadaku, maka dikala itu Allah buat semua makhluk mencintainya, kata Rasulullah. Kenapa orang cinta kepada kita? Kenapa orang suka melihat kita? Karena pancaran cahaya Nabi, karena kita sering bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita akan melihat satu kabar gembira dari Allah, yang mana kabar gembira ini Allah sampaikan langsung di firman-Nya di Quran surat kedua Al-Baqarah pada ayat yang ke-25. Allah berfirman, wa basyiril ladzina, kabar gembira kepada alladzina. Apa arti alladzina, Bapak dan Ibu? Orang-orang. Secara terjemahan alladzina diartikan dengan orang-orang, tapi ketika ditinjau dari ilmu bahasanya, karena ketika memahami Al-Quran itu mestilah dilihat dari berbagai ilmu. Lihat bagaimana tafsirnya, lihat bagaimana ketika kaidah bahasanya, baru bisa keluar hukum. Dan hari ini anehnya, banyak orang cuma belajar instan, kemudian menafsirkan isi Al-Quran, kemudian pandai menyalah-nyalahkan ibadah orang lain. Kalau ingin belajar Quran, pahami kaidah bahasanya. Dari kajian ilmu bahasa paling kurang ada 4 yang mesti dipahami. Ada ilmu nahunya, ada sarafnya, ada balaghahnya terbagi 3 badiak bayan ma'ani, ada arudnya terbagi 16 pembahasan yang disebut dengan bahar. Alladzina ditinjau dari ilmu nahu, ismun mausulun ammiyun, sesuatu yang menunjuk hal yang bersifat umum. Jadi bagaimana memaknai ayat itu? Allah ingin menyampaikan kabar gembira. Wahai hambaku, ada kabar gembira dariku. Untuk siapa ya Allah? Untuk semuanya, baik tua maupun muda, yang sakit maupun sehat, yang kini keadaan kaya maupun cukup, semua engkau, asalkan syaratnya terpenuhi, mereka semua berpeluang memasuki surgaku, kata Allah. Jadi itu kabar gembira Allah. Allah ingin magiah kabar gembira bahawa kita yang hadir kini punya peluang untuk masuk ke dalam surga sepanjang syarat-syaratnya masih terpenuhi, kata Allah. Karena memang surga itu yang dicari. Kenapa surga itu yang dicari? Karena surga adalah kebahagiaan yang bersifat abadi. Kita kan aneh, Bapak dan Ibu. Allah tawarkan kebahagiaan yang bersifat abadi disebut dengan surga, tapi manusia hanya sibuk mencari kebahagiaan yang bersifat sementara. Isyaratnya ada di Quran surat ke-57 Al-Hadid pada ayat ke-20. Allah berfirman, i'lamu, ketahuilah. Nanti dalam bahasa Arab, Bapak dan Ibu,
ada istilah i'lam, ada i'lan. Nya beda satu huruf. I'lam dengan i'lan. Artinya sama. I'lam ketahuilah, i'lan pun juga ketahuilah. Lalu apa bedanya? Kalaulah dipanggil dengan i'lan, dengan nun belakangnya, ketahuilah, tapi berita itu boleh dicaliak, boleh tidak, boleh didengar, boleh tidak, boleh diperhatikan, boleh tidak. Itu i'lan namanya. Sehingga diserap ke bahasa Indonesia, berubah kalimat menjadi iklan. Jadi iklan kan seperti itu. Ada iklan di televisi, kan boleh dicaliak, boleh tidak, boleh diperhatikan, boleh tidak. Itulah dalam artian iklan. Maka iklan tu i'lan dalam bahasa Arab. Kalau Allah lah memanggil i'lan, ketahuilah, boleh kita caliak, boleh tidak. Tapi Quran surat ke-57 ayat ke-20 Allah membuka dengan kalimat i'lam. Apa makna i'lam? Allah ingin memberitahukan satu pesan, yang pesan ini mesti kita ketahui, mesti kita dengar, dan mesti kita perhatikan. Apa itu wahai Allah? Banyak hambaku di atas dunia, kata Allah, mereka hanya mengejar kebahagiaan yang bersifat sementara. Mereka menganggap ini bahagia, mereka menganggap ini nikmat, mereka menganggap ini kesenangan, padahal cuma sementara. Apa jenisnya? Pertama, la'ibun, hambaku sibuk bermain-main di atas dunia. Kan cuma main-main. Ratusan kilo tak tampuh pai bermain-main. Tapi masjid semeter 2 meter tak pernah tak tampuh salat berjamaah. Mobil Allah berikan, kendaraan ada, motor ada, mobil ada. Mobil motor tu bisa mengantarkan pergi main sampai ke Padang, sampai Payakumbuh dan sebagainya. Tapi mobil dan motor itu tidak pernah bisa mengantarkan ke rumah Allah untuk ibadah kepada Allah. Itu kan bukti la'ibun, cuma main-main dan suka. Yang kedua, walahun, hambaku banyak di atas dunia itu hanya sebatas senda gurau. Makna senda gurau. Orang sekarang kan lebih suka dengan sesuatu yang tidak ada manfaat dibanding yang ada manfaat. Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat berkuar-kuar menyampaikan ilmu di dalam HP, dalam YouTube, yang nonton tak banyak, subscribe-nya tak banyak, tapi ada orang cuma buat konten makan lado 10 kilo, yang nontonnya luar biasa banyaknya. Kan tak ada manfaatnya. Ilmu diberikan, tak banyak yang nonton. Cuma makan lado 10 kilo, banyak yang nonton, padahal manfaatnya tak ada. Yang ketiga, wazinatun, hambaku banyak gaya-gayaan di atas dunia. Watafakhurun bainakum, yang keempat, hambaku banyak bangga-banggaan hidup di atas dunia. Bangga sekolah di sini, bangga kuliah di sini, banggalah punya menantu ini, bangga punya mertua ini, bangga kerja di sini. Tidak ada gunanya kecuali Allah. Kan kita bangga di sini, bangga. Tidak perlu kita membanggakan diri kepada orang, tidak perlu kita menjelaskan diri kita siapa kepada orang. Yang penting ibadah dengan yang baik, usaha dengan baik, doa yang sempurna. Biarkan Allah yang mengangkat derajatmu. Kalaulah Allah yang mengangkat derajatmu, Allah paksa semua hati orang untuk mengakui akan ketinggian dari dirimu. Tidak usah bangga-bangga. Orang kan banyak bangga. Kami dulu bapak dan ibu masuk pondok pesantren tamat SD, hampir banyak orang sekampung mengatakan, manga anak bermasukan ke pesantren, kajadiannya gadang. Tu kecil orang dulu.
Orang kalau masuk pesantren, anaknya paling tak bisa tinggal di suraunya, pitihnya tak banyak. Makanya ibu-ibu dulu tu malih mencari minantu orang pesantren. Bakok mari tu pitihnya tak banyak. Ya ibu? Ya tak? Ya salah dulu Memang ya seperti itu. Kalau kak dicari minantu tujuan yang pesantren tu orang dulu. Kalau anak tamat pesantren cuma pandai di surau, pitihnya tak banyak. Itu pandangan orang. Lupa yang magih rezeki itu Allah. Lupa yang menentukan takdir kehidupan itu Allah. Bukan tergantung di mana ia sekolah dan kuliahnya. Tapi ikulah masanya. Wa tafakurun bainakum. Hambaku sibuk bangga. Wa takatsurun fil amwal. Hambaku di atas dunia banyak hidupnya menumpuk-numpuk harta. Dan memang ia ujian terberat manusia di hari ini ketika diuji dengan harta. Guru kami Abuya Haji Fahruddin Said juga mengatakan, orang kalau ingin belajar dekat dengan Allah mesti diuji dulu. Dengan apa ujiannya? Hari ini ujian terberat manusia itu adalah harta, kecik beliau. Harta tu yang bisa membuat orang jauh dari Allah. Harta tu yang bisa membuat orang tu tidak dekat dengan Allah. Harta. Dan memang ujian harta tu berat. Kami dulu waktu di pondok disuruhlah oleh almarhum Abuya Haji Awis Karni Husin. Mudah-mudahan kita doakan amal beliau diterima, dilapangkan kubur beliau insyaAllah. Ketika beliau punya halakah, disuruhlah menggantikan beliau. Masuk sebentar pelah gantian Buya sentak. Jadi Buya, mengajilah awak waktu itu. Selesai mengaji bertanya nenek-nenek, berapa usia cucu nenek kini? 7 balik nek. Ketek baru ya. Tagaklah nenek tu, dia agihnya uang 5.000. Lalu tagaklah sedolahnya. Ada yang magih 20, ada yang magih macam-macam. Terkumpul uang 800.000 kurang lebih. Senang ke hati? Senang. Karena waktu di pondok tu hidup wak ndak banyak uang. Bukan orang tua ndak punya uang, orang tua punya uang, tapi yang sengaja mengajarkan hidup susah. Karena kalau dari susah jatuh ke susah nanti biasa. Tapi kalau dari susah jatuh ke senang lai rancak. Tapi kalau biasa senang jatuh ke susah, gilo amuh kecik beliau. Jadi dilatih dulu hidup tu susah, supaya nanti ke depannya kalau susah aman. Kok lai senang, tak masalah kecik beliau. Dapat uang 800.000, senang luar biasa. Lalu masuk Buya. Karena awak cuma menggantikan Buya, kita agihkan uang tu ke Buya. Buya, kau pitih untuk Buya. Ambillah kecik beliau. Kan uang untuk Alfi jaga orang, niat orang untuk Alfi ambil selah. Oh ndak Buya, untuk Buya lah. Kau untuk Buya untuk sekolah sembarang lah. Ya mana? Buya ambil jadi, makasih. Balik belu Buya jadi. Langkah pertama keluar dari tampe itu, apa kecik hati wak menyasa wak magihan pitih na 800.000 tu ke Buya. Diminta kembali kan tak mungkin. Nya Buya wak bakal kemintanya. Berjanjilah wak di depan pintu tu. Andai yang besok tu disuruh Buya mengaji balik, dia agih orang wak pitih, ndak ka dia agihan pitih tu ke Buya leh. Tu niatnya. Ditunggu je bila Buya menyuruh, ndak ada Buya menyuruh. Lah sebulan ditunggu, akhirnya Buya suruh, Alfi gantian Buya balik belah. Buya ada kerja sentak. Jadi Buya dipasang niat tu kuek balik. Andai ada orang bersedekah, ndak ka dia agiahkan pitih tu ke Buya leh. Mengaji awak, selesai mengaji niatnya kuat, tapi yang jadi masalah orang bersedekah ndak ada ketika itu. Itu pula yang jadi masalah. Ternyata memang berat. Ujian harta tu paling berat. Dan Allah lah gambarkan 5 ini kecil Allah. Banyak hambaku menganggap kebahagiaan yang bersifat sementara, tapi mereka mengejar itu. Dan mereka tidak ingin kebahagiaan bersifat abadi dan disebut dengan surga. Jadi itulah yang dikejar.
Apa yang membuat kita mengejar dunia itu? Apa yang membuat kita mengejar kebahagiaan yang bersifat sementara? Sampai-sampai karena pekerjaan lalai salat, sampai-sampai karena pekerjaan tak sempat ke masjid, sampai-sampai karena kesibukan tak sempat baca Quran. Apa sebabnya? Di samping ada fujur di dalam diri, ada dorongan makhluk nan tiap detik akan menjauhkan kita dari Allah. Yang bahkan makhluk ini semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sampai kepada kita, diingatkan hati-hati dengan makhluk ini. Sia makhluk itu, Bapak dan Ibu? Sia makhluk itu? Iblis atau syaitan? Setan atau iblis? Nah, kini kita lihat beda atau sama setan dengan iblis. Setan dengan iblis itu beda atau sama, Bapak dan Ibu? Sifatnya sama, tapi orangnya cieknya tu beda. Beda. Kalau beda, mana tu iblis atau setan? Tu iblis. Badun sanak tak orang tu? Badun sanak. Bagaimana dun sanaknya? Seayah seibu, babeda ayah, babeda ibu. Saketurunan. Nanti salah-salah gitu bangihnya nanti. Karena kita mesti kenal dengan makhluk ini. Bagaimana mungkin kita akan memusuhi kalau kita tidak kenal? Jadi Allah katakan, kenali dulu makhluk yang ini, baru kau bisa memusuhi. Siapakah makhluk itu? Buka Quran surat ke-15 Al-Hijr pada ayat ke-28 27. Allah mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Ketika Allah berkata ke malaikat, kalau kita cari siapa makhluk itu. Ketika Allah berkata kepada malaikat, hai malaikat, aku akan menciptakan satu makhluk bernama bashar, manusia. Allah berkata kepada malaikat, apa kata Allah? Aku akan menciptakan satu makhluk bernama manusia. Di ayat sebelumnya, wal jan min qablu, jinlah aku ciptakan terlebih dahulu. Jadi makhluk Allah waktu itu masih 3. Ada malaikat, ada jin, ada manusia. Lah adakah iblis dan setan, Bapak dan Ibu? Belum, masih 3 baru. Ketika makhluk Allah baru malaikat, jin dan setan, bermasalahkah bagi malaikat dan jin ketika Allah ingin menciptakan manusia? Awalnya tidak, tapi muncul masalah itu ketika Allah ingin menyebutkan fungsi manusia sebagai khalifah. Ada di Quran surat kedua ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketikalah disebutkan fungsi manusia sebagai khalifah, baru muncul masalah. Munculnya masalah itu di ayat 34-nya, idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa batamu nama iblis di situ. Tadi makhluk Allah 3 baru, malaikat, jin, manusia. Di Quran surat kedua ayat 34 bertemu nama iblis. Pertanyaannya, iblis itu siapa? Bagi pilihan, golongan malaikatkah, golongan jinkah, atau golongan manusia? Golongan? Yakin Ibu? Kita cek dulu. Buka ayatnya kembali. Idz qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu. Ketika kami berkata kepada para malaikat, hai malaikat, sujudlah ke Adam, fasajadu, maka sujudlah mereka malaikat, illa iblis, yang tidak mau sujud namanya iblis. Tadi makhluk Allah kan baru 3, malaikat, jin dan manusia. Bapak Ibu katakan iblis itu golongan jin, sementara iblis itu kan yang tidak mau sujud. Yang disuruh sujud siapa tadi? Malaikat. Adakah jin disuruh sujud?
Tidak. Berarti bukan golongan jin. Tinggal dua pilihan. Golongan malaikat, golongan manusia, atau golongan tersendiri. Tambahlah cik lagi. Golongan tersendiri, golongan malaikat atau golongan manusia? Golongan tersendiri. Bertemu tak di bapa ibu dalam Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas bahawa Allah mengatakan aku ciptakan satu makhluk lagi bernama iblis kecil Allah? Bertemu tak? Tak ada satu pun ayatnya dalam Quran. Jadi bukan golongan jin, bukan golongan tersendiri. Tinggal dua pilihan. Golongan malaikat, golongan manusia? Golongan manusia. Baru Nabi Adam yang tercipta waktu itu. Kan disuruh sujud ke Nabi Adam. Belum ada manusia yang lain. Tinggal satu pilihan, golongan malaikat. Iyakah golongan malaikat? Ayat mengatakan la ya'sunallah ma amarahum. Malaikat aku ciptakan tak mungkin bermaksiat kepadaku. Kalau iblis tak mau sujud, berartinya melawan ke Allah. Sementara malaikat aku ciptakan tak mungkin melawan kepadaku. Jadi bukan golongan malaikat. Jadi golongan sianya lihat Bapak ni. Golongan manusia baru Nabi Adam tercipta baru. Golongan tersendiri tak bertemu ayatnya dalam Quran. Golongan jin yang disuruh sujudkan cuma idh qulna lil malaikatis judu. Kami berkata kepada malaikat, hai malaikat sujud ke Nabi Adam. Kalau dikatakan iblis golongan jin, adakah jin disuruh sujud ke Nabi Adam? Tak. Jadi sianya Pak dan Ibu. Kan paniang je dia buat macam tu. Sia Bapak dan Ibu? Kau nak menyerah sajalah. Menyerah sajalah. Nak jawab sikit. Menyerah sajalah. Siapakah dia? Tidak salah mengatakan golongan jin. Di mana jawabannya? Ada di Quran surat ke-18 ayat ke-50. Karena adalah itu iblis min litab'id, maknanya menunjuk sebahagian dari golongan jin. Tapi kan jin tak ada disuruh sujud oleh Allah. Yang disuruh sujud cuma malaikat. Ayatnya kan tadi idh qulna lil malaikatis judu. Maka memahami ayat itu tak bisa cuma dibaca terjemahan saja. Caliak dari ilmunya, didapati dari ilmu balaghah. Apa dalam ilmu balaghah? Zikrul ba'di yadullu ala kulluh. Tersebut secara teks sebahagian, tapi menunjuk keseluruhan. Secara teks yang tersebut cuma malaikat, tapi secara konteksnya malaikat dan jin sadualahnya di situ. Itu cara memahami ayat Allah. Lah tahu awak ternyata iblis ini golongan jin. Muncul pula pertanyaan, kenapa Allah namakan dengan iblis? Bako iblis namanya Bapak dan Ibu? Diingkar. Bako namanya iblis Bapak dan Ibu? Nak menyerah sudah balik, nak capek pula. Nyarah sudah balik. Kata Syekh Al-Fayyumi mengatakan dalam Misbahul Munir, kenapa Allah menamakan makhluk itu dengan iblis? Karena dengan dua makna. Yang pertama al-mashu, sesuatu yang terhapus, hilang. Iblis ini kecil Allah dulu kan golongan jin. Jin itu kalau ibadahnya jangan ditanya. Ibadahnya luar biasa, zikirnya banyak, apa yang kuperintahkan dikerjakan, zikirnya luar biasa. Tapi ibadah yang banyak dalam waktu ribuan tahun itu hilang dalam pandangan Allah karena satu kesalahan, yaitu sombong kepada Allah. Jadi apa pesan dari iblis itu? Allah ingin berpesan, hai hambaku manusia, aku dulu punya makhluk namanya iblis. Iblis itu ibadahnya ribuan tahun, tapi dek sombong, hilang nilai ibadahnya. Apa pesan untuk kita? Hai manusia, ibadahmu ndak banyak, zikirmu ndak banyak, salatmu ndak banyak, puasamu ndak banyak, jangan sombong kepada Allah.
Jadi kalau ada manusia sudah ibadahnya tidak sebanyak iblis, sombong lolai, berarti manusia lebih lo pada tu. Ibu mengecean tak? Mengecean tu dah. Itu kan gambaran itu. Jadi Allah ingin mengingatkan, iblis tu ribuan tahun ibadahnya banyak, hilang dek sombong. Kita salat tidak pernah sampai 1000 tahun, puasa tidak pernah sampai 1000 tahun, zikir pun tidak perlu sampai 1000 tahun. Sombong lelai, kan lebih bahaya kita dibanding iblis. Itu maknanya. Kemudian dia gih makna kedua. Kenapa iblis dimaknai dengan iblis? Dengan makna al-ba'sa, sesuatu nan putih asa. Apa maknanya? Kata Allah, andai iblis tu mau dulu untuk bertaubat kepadaku, ku ampuni dosanya. Tapi malah semakin sombong. Ku buktikan ya Allah, yang aku lebih baik dibandingkan Adam dan keturunannya. Ku goda ia sampai hari kiamat. Ku goda depan, belakang, kiri dan kanan. Ada di Al-A'raf ayat 16 sampai ke 17. Lalu apa pesannya untuk awak manusia? Yang membedakan engkau dengan iblis, iblis buat dosa ndak mau taubat, kita manusia buat dosa mesti taubat. Itu bedanya. Kalau ada manusia lah buat dosa ndak mau taubat, berarti manusia sama dengan kan disamuan lo balik dah. Kan murah-murah nyamu kan. Itulah maknanya iblis. Ketikalah tahu iblis itu siapa, nanti timbul pertanyaan, ketika namanya iblis, lah mulaikahnya menggoda manusia, bapak dan ibu? Lah mulai atau belum? Belum. Nyo dia gih nama iblis, dek ndak mau sujud saja baru ingkar. Mulai menggoda manusia, dia gih sifatlah iblis itu dengan syatana, yang dikenal dengan syaitan. Jadi sifatnya itu. Apa makna syatana, setan itu? Yang menjauhkan dari nilai-nilai kebaikan. Itu maknanya. Jadi itulah makhluk tadi. Hati-hati dengan makhluk itu. Kalau engkau tidak lawan itu makhluk, makanya suruh engkau mengejar dunia, lupa dengan kebahagiaan abadi yang disebut dengan surga. Kini bagaimana cara memasuki surga itu ya Allah? Allah sebutkan amanu wa amilus salihat. Syaratnya cuma 2. Engkau beriman terlebih dahulu dan buktikan imanmu itu dengan amal saleh. Itu cara masuk surga. Kami kanlah amal saleh. Ya, kalau cuma salatnya salat yang wajib, puasanya cuma Ramadan, memang masuk surga, tapi nanti di kloter-kloter terakhir. Jadi apa yang harus kita siapkan? Cari satu amalan yang amalan ini mampu mengantarkan kita cepat memasuki surganya Allah. Itu yang dicari. Cari satu amalan. Apa amalannya? Dia tahu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah baban yuqalu tahajud. Ada satu pintu di dalam surga yang disebut dengan tahajud, hanya diisi oleh orang-orang yang ahli tahajud. Jadi kalau ingin cepat masuk surga, jadi ahli tahajud. Jadi ahli tahajud, tak cuma yang wajib, tak cuma yang wajib, tapi cari yang sunnahnya. Oh, kami ingin jadi ahli tahajud, silahkan. Kenapa tahajud itu begitu luar biasa? Walaupun tahajud itu cuma ibadah sunnah, tetapi Allah katakan dalam Quran, kumil lail ila qalila, dirikan malammu itu walaupun cuma sedikit kecil Allah. Kenapa kami mesti salat tahajud ya Allah? Kenapa engkau begitu inginnya menyuruh kami tahajud ya Allah? Diterangkan oleh Imam Abu Sulaiman Ad-Darani yang dikutip oleh Imam Al-Qusairi di dalam Ar-Risalah beliau, bahwa Imam Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, siapa orang yang baik amalnya di malam hari, Allah cukupkan hidupnya di siang hari. Itu gunanya ibadah malam. Untuk apa tahajud ya Allah? Untuk supaya cukup hidupmu di siang hari. Untuk apa engkau tahajud wahai Allah? Untuk apa kami tahajud wahai Allah? Supaya tenang hidupmu di siang hari.
Untuk apa kami tahajud? Supaya nyaman kau di siang hari. Maka ketika di siang hari itu ada kehidupan yang kurang tenang, ada kini kau kehidupan yang kurang nyaman, atau banyak masalah dalam pekerjaan, ada masalah dalam sosial masyarakat, pertanda Allah sedang ingin menyuruh kita untuk ibadah di malam hari. Itu guna tahajud. Jadi ahli tahajud. Apa manfaat tahajud? Di samping engkau akan berada di dalam surga nanti, kata Allah, tepatnya orang tahajud itu berada di taman-taman surga. Di Quran surat 51 ayat 15 sampai ke 23. Di samping orang itu berada dalam surga, orang yang tahajud ini akan bisa melihat Allah tanpa hijab. Itu yang paling dahsyat. Bisa bertemu dengan Allah. Tidak ada kerinduan orang beriman kecuali rindu bertemu dengan Allah dan rindu bertemu dengan Nabi Muhammad. Lain rindu bapak dan ibu? Rindu nak bertemu dengan Allah? Rindu bertemu dengan Nabi? Rindu. Mohon maaf, ketika rindu itu belum ada di dalam hati kita, pertanda adonan sedang salah dalam batin kita. Tidak mungkin orang beriman tidak rindu bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena Allah mencukupi hidupnya. Dari awal kita lahir di atas dunia sampai detik ini, tak bangun rumah untuk tampik bataduah, tak bali kendaraan untuk paikan kemari, segala kebutuhan diagiahkan, segala keinginan diberikan, segala doa diijabah. Lebih banyak sehat dibanding sakitnya, lebih banyak tertawa dibanding menangis, lebih banyak gembira dibanding sedih, lebih banyak senang dibanding susah. Semua yang kita dapatkan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Model itu Allah memberikan, tidak rindu bertemu, ada yang salah dengan batin. Karena jangankan Allah, manusia saja memberikan uang, datang orang ke rumah kita. Di tokonya pintu, tok-tok, Assalamualaikum. Tak ada orang menjawab. Lalu payahnya ke tetangga, "Kama si anu? Nya sedang pay kamu saji. Orang sedang pengajian di musaji kini." "Oh, mada itu. Biarlah. Tolong selah agihkan pitih ko nanti kayaknya kalaulah pulang dih. Tu pasan orang. Bara pitihnya ko? 10 juta. Jadi agihan piti 10 juta ko, kalau nanti bapak ibu tulah pulang dari musaji dih, tolong agihan piti 10 juta ko." Aminkanlah bapak dan ibu. Aminkanlah, kan pulang musaji tadi. Oh kan mantun pulang musaji ko dapat juga, mana tahu ah. Yang penting kan aminkan saja dulu. Amin dulu. Ketikalah di tangan uang 10 juta tadi, lalu ingin tak bapak ibu bertemu dengan orang yang magih uang? Untuk apa? Terima kasih. 10 juta orang magih uang ingin wak terima kasih. Allah lebih magih dari 10 juta. Maka mesti lebih ingin bertemu dengan Allah. Dengan Nabi juga seperti itu. Mestikah kami rindu ingin bertemu dengan engkau ya Rasulullah? Iya. Karena Nabi itu sepanjang hidupnya yang diingat cuma kita. Nabi itu punya doa yang mustajab, dan semua nabi lah memakai doanya kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal sepanjang beliau hidup, penderitaan beliau luar biasa. Di Quran Allah katakan, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh datang seorang rasul dari golonganmu yang berat beban penderitaannya kecil Allah. Walaupun beban Nabi itu berat, beliau punya doa dan mustajab. Disuruh, "Hai Rasul, pakai doa itu. Engkau minta ke Allah musuhmu dihancurkan, Allah hancurkan. Engkau minta menjadi pemimpin di atas dunia, Allah kabulkan." Tapi apa kecil Nabi? Doa yang mustajab itu tidak akan pernah aku pakai di atas dunia, kata Rasulullah. Kenapa ya Nabi? Karena doa itu aku simpan sampai di akhirat untuk menjadi syafaat penolong bagi umat-umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang beliau lakukan. Menderita beliau,
berdarah beliau, berlumur kotoran tubuhnya Nabi, kelaparan beliau, tertusuk duri pipi sampai tembus ke sebelah, patah gigi beliau, tapi doa itu disimpan untuk menolong kita ketika di akhirat nantinya. Itu luar biasa sayang Nabi. Menangis Nabi 3 hari 3 malam. Bertanya anak beliau Fatimah, "Hai Rasul, kenapa engkau menangis 3 hari 3 malam? Tak henti-hentinya engkau menangis 3 hari 3 malam." Menjawablah Rasulullah, "Karena Jibril datang kepadaku 3 hari yang lalu menggambarkan bahwa umatku akan ada yang berada dalam neraka. Mendengar umatku berada dalam neraka, tidak tega hatiku mendengar, tidak sanggup hatiku mendengar. 3 hari 3 malam lamanya aku bersujud menangis di hadapan Allah, meminta kepada Allah, tolong selamatkan umatku dari azab api neraka, wahai Allah." 3 hari 3 malam beliau nangis untuk kita. Cuba tanyakan, mohon maaf lahir dan batin, kita ingin ketemu dengan beliau. Tapi cuba cek sampai malam ini, sudah berapa banyak air mata kita nan jatuh kerana rindu ingin bertemu dengan Rasulullah. Jangan mohon maaf, sampai detik ini belum pernah kita menangis kerana rindu kepada Nabi. Jangankan air mata yang menetes, lidah pun malas bersalawat kepada Rasulullah. Lain mungkin kita bertemu dengan beliau di akhirat. Itu yang kau difikirkan. Amal kita tidak banyak Bapak dan Ibu. Nabi itu menolong dengan syafaatnya. Memang kita ke umat beliau, tapi Nabi mengatakan, "Aku kenal dengan umat-umatku tergantung salawat yang ia baca. Semakin umatku bersalawat, semakin aku kenal. Tapi manakala umatku tidak bersalawat, aku tidak kenal." Yang bisa kita banggakan, salat kita jauh dari kata khusyuk, puasa kita cuma menahan haus dan lapar, sedekah kita ada sombong-sombongnya, infak kita ada ria-rianya. Tidak ada ibadah kita yang banyak kita berharap syafaatnya Nabi. Tapi mungkinkah kita dapat syafaat beliau, tapi rindu pun tidak muncul kepada Nabi SAW. Maka jadilah ahli puasa dengan ahli tahajud. Dengan ahli tahajud itulah engkau akan bertemu dengan Allah. Terakhir Bapak dan Ibu, andai kami tidak bisa jadi ahli tahajud, bagaimana? Bakon tidak bisa jadi ahli tahajud, kami ko laluk mati kecil orang. Kalau jam 9 mulai lalu, jagolah pas azan subuh selesai, baru kecil ke tahajud. Maka ambil yang lain, disebut oleh Nabi dengan pintu bernama Ar-Rayyan, yang khusus untuk orang yang ahli puasa. Tidak bisa jadi ahli puasa, ambil nan paling dahsyat, jadi ahli Quran. Maka silahkan ambil satu amalan, yang mana amalan itu mengantarkan kita cepat menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan terlalu sibuk dengan urusan orang, jangan terlalu sibuk dengan ibadah orang, jangan terlalu sibuk dengan urusan kehidupan orang, tapi sibukkan diri melihat amal yang bisa kita mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kabar gembira dari Allah bahwa engkau boleh memasuki surgaku sepanjang syaratnya terpenuhi. Yang pertama, engkau beriman dan buktikan imanmu itu dengan amal saleh. Apa amal salehnya? Tahajud silahkan, puasa silahkan, jadi ahli Quran pun juga silahkan. Mudah-mudahan yauma izin tuhaddisu akhbaraha, sesuai dengan janji Allah, semua akan menjadi saksi kelak di akhirat. Mudah-mudahan tanah yang sedang kita pijak, yang sedang kita duduki, angin yang menusuk dalam perjalanan ke masjid tadi, mudah-mudahan semua makhluk itu bersaksi di hadapan Allah bahwa malam hari ini kita pernah berkumpul di rumah Allah. InsyaAllah Allah kumpulkan juga kita dalam surga bersama dengan baginda Nabi SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itulah Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih bagi kami yang menyampaikan, ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Al-Fakir Adaifillallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.